Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berbagi ilmu ya khususnya untuk peruqyah ya. Ini khususnya untuk meruqyah jin muslim yang munafik, jin yang fasik yang masuk aliran darah. Jin Islam tidak boleh masuk aliran darah manusia, zalim. Nah, ini khusus peruqyah untuk mengeluarkan jin muslim. Jadi kunci sukses peruqyah ini ada 3 ya. Nah, sebelum saya jelaskan nih, saya awali dengan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi kuncinya peruqyah yang sukses ya, ini i'tiqad, keyakinan dalam batin jangan sampai kalah dengan setan. Ini kuncinya ya. Setan itu jauh dari pembenaran. Setan ini bisa dikatakan bahasa itu api yang menyala-nyala. Setan ini termasuk ingkar Al-Quran dan Sunnah, dan termasuk setan ini musuh Allah dan para nabi. Nah, ini kuncinya ya, 3 rahasia kesuksesan meruqyah, yaitu niat, keinginan hati. Jadi kunci ini keikhlasan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menggantungkan ayat. Banyak peruqyah yang menggantungkan ayat, tidak efek. Ini khususnya jin muslim. Kalau jin kafir saya nggak tahu lah. Ini khusus jin muslim ya. Kalau jin muslim nih kamu ruqyah nggak ada efek. Karena apa? Karena ketergantungan ayat. Meskipun pandai baca Al-Quran, pandai tajwid, tapi kenapa nggak efek? Karena apa? Allah itu yang dinilai itu hatinya, bukan ucapannya. Ya, yang paling baik ya semuanya harus sesuai. Katakan iman ini kan mencakupi kebenaran hati dan qaul wa amal. Jadi ucapan dan amalan, itulah iman. Jadi harus tahu rahasia-rahasianya. Jadi rahasianya ini password, biasanya ini kunci-kuncinya ya. Orang yang meruqyah ini punya password. Apa itu kuncinya itu? Ayat Al-Quran dan doa-doa yang sudah sering dibaca itu, seperti Al-Fatihah ya, azan, ayat kursi dan banyak lagi. Walaupun mereka itu sudah membaca ya password dan mempunyai niat, namun mereka tidak mempunyai kunci yang benar, tetap tidak ada gunanya. Karena apa? Karena jin muslim ini pandai baca Al-Quran juga. Jin muslim ini juga ibadah seperti kita. Kalau kita bacakan ayat Allah, Al-Quran, dia nggak akan panas. Makanya saya ini bagi pengalaman ya, bagi peruqyah ya, yaitu keyakinan bahwa Allah ini akan menolong mereka yang tetap digoda dan dipengaruhi oleh setan karena ketakutan dan kekhawatiran. Di banyak pasien-pasien ini, orang-orang yang banyak kekhawatiran, ketakutan, ini ngasih peluang setan masuk ke tubuh mereka, aliran darah. Dia akan terganggu oleh setan. Karena apa? Karena mengalahkan keyakinan hati mereka kepada Allah, bahwa Allah Ta'ala akan menolong mereka. Maksudnya sebagai peruqyah ini punya keyakinan bahwa hati kita ini bahwa Allah ini Ta'ala akan menolong kita ya. Kalau untuk pasien ya kita arahkan ya, jangan sampai dia mempunyai kekhawatiran, ketakutan. Nah, ini makanya kadang-kadang nih pasien ini kadang-kadang naik turun, asli orangnya, kadang-kadang palsu, jin. Nah, ini harus jeli gitu loh. Makanya kunci kita pegang ya, tauhid, iman, tawakal, keikhlasan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tauhid itu kita di dalam Al-Qur'an ini, dalam Al-Baqarah ini, wa ilahukum ila wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, ini tauhid ini pegang. Jadi semakin taat tunduk, banyak beribadah, semakin kuat keikhlasan kita ini. Insya Allah Allah akan membantu kita. Karena apa? Kita ini semakin banyak beribadah, semakin banyak bertingkat keimanan, maka akan Allah menolong kita. Tapi harus tahu kuncinya ya. Karena apa? Karena amal ini tergantung perbuatan. Kalau orang ini beruqyah ini katakan malas baca Al-Quran, nah ini termasuk kelemahan, imannya kurang kuat. Jadi beruqyah ini harus baca Al-Quran meskipun sedikit ya. Ini nomor 1 nih kuncinya nih untuk beruqyah, khususnya untuk beruqyah jin muslim ya. Saya jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Ini semua beruqyah hafal nih, semua orang tahu nih. Cuma ini saya ulang lagi ya. Ini belajar juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu walillazina amanu yukhriju minan dhulumati ilan nur walazina kafaru awliya'uhum tanggutu yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun naruhum fiha khalidun. Jadi ini kuncinya beruqyah ini, pelindung kita ini Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang yang beriman. Yukhrijum minan dhulumati ilan nur. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Waladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, ula auliya'uhum tanggutu. Pelindung adalah setan. Jadi orang kafir ini pelindung-pelindungnya adalah setan. Maka Allah ini akan yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun naruhum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi nomor 1 ini kuncinya, orang yang beriman minta perlindungan kepada Allah ya. Tidak boleh sama setan. Minta perlindungan benda-benda mati. Minta perlindungan benda-benda mati enggak boleh. Minta perlindungan sama Allah. Ya. Nomor 2 ini surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walayal bisu imanahum bindulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini artinya ya, alladzina amanu itu orang-orang yang beriman ya. Walayal bisu imanahum bindulmin, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Jadi kalau orang sudah beriman ya, sudah meyakini, iman itu kan pembenaran dalam hati disertai qaul dan amal. Jadi ucapan dan amal perbuatan, itulah iman. Jadi kalau sudah yakin yang memberi kemudorotan, kemanfaatan adalah Allah, jangan punya keyakinan selain Allah. Karena itu termasuk bidolimin, termasuk mencampur adukan keimanan dan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman.
wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Kalau ada orang sudah beriman, jangan dicampur adukan kezaliman, kesyirikan. Itulah orang-orang itu akan mendapat keamanan kepada Allah. Allah akan melindungi kamu dan Allah akan memberi keamanan. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah kunci nomor 2 ya. Nomor 3 ini kuncinya ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini surat An-Nahl ayat 99. Innahu, sesungguhnya setan, laisa lahu sultan. Setan itu tidak akan berpengaruh 'alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang beriman gak akan bisa berpengaruh. Setan gak akan mampu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah. Bagaimana terpengaruh? Sedangkan orang beriman ini wali Allah, kekasih Allah, dan tidak mencampur adukan keimanan dan kezaliman. Sedangkan orang beriman itu bertawakal kepada Allah, jadi gak akan terpengaruh sama setan. Inilah kunci. Tapi kalau prakteknya nggak sesuai ya sama saja. Makanya untuk mengeluarkan diri muslim ini nggak mudah ya, harus tahu kuncinya ya. Jadi saya teruskan nomor 4 ini surat An-Nahl ayat 100. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Innama sultanuhu, pengaruhnya itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan pemimpin. Ya, innama ini kan sesungguhnya apa? Sultanuhu ini kekuasaan. Hu, kembali kepada setan. Alal ladzina yatawallawnahu, pemimpin. Dia menyerahkan tawakal atau pemimpin atau menjadikan pemimpin setan itu. Di sisi lain dia iman, tapi di sisi lain dia berpaling karena punya keyakinan selain Allah, seperti menjadikan pemimpin setan-setan itu. Maka waladzina hum bihi musyrikun, dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Sekutu itu kan orang iman kepada Allah, menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menyembah selain Allah, beribadah selain Allah. Nah, ini orang-orang ini akan terpengaruh setan. Ini khusus peruqyah ini ya. Jadi peruqyah ini harus tahu kunci-kuncinya ini. Jadi pertama ini ya, kuncinya nomor 1 ini. Allahu walayyulladzina amanu. Orang yang beriman ini minta perlindungan kepada Allah. Nomor 2, orang yang beriman ya tidak boleh mencampur adukan keimanan dan kesyirikan, kezaliman, enggak boleh. Ini kunci. Tapi kalau ada orang peruqyah ya mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, disengaja atau tidak disengaja, nah, tetap akan terpengaruh jin. Kamu lihat tuh banyak peruqyah yang kesurupan, meskipun terlihat dia itu murni ya. Jadi nomor 3, kalau orang sudah beriman, sudah tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maka keyakinan kita dengan seyakin-yakinnya tidak akan terpengaruh kepada setan. Karena apa? Karena kita ini sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Setelah bertawakal ya, maka kita juga mempunyai keyakinan bahwa setan
tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman itu wali Allah, tidak akan berpengaruh. Karena apa? Karena orang iman tidak menjadikan selain Allah pemimpin. Karena orang yang berpengaruh setan. Karena apa? Karena alladzina yatawallawnahu, mereka ini ya menjadikan pemimpin. Jadi menjadikan pemimpin disertai dengan waladzina hum bihi musyrikun, dan menyekutukan. Makanya ini harus jelas diimani. Jadi tidak boleh menjadikan pemimpin bertawakal selain Allah. Sedikit pun nggak ada. Insya Allah jin muslim akan tumbang. Ya cukup sekian ini pengalaman saya nih. Kalau nanti dilanjutkan untuk kelanjutannya, akhirul karam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.